Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai dari kelompok Manufaktur 2 akan menjelaskan tentang materi Jidoka. Jadi, apa sih Jidoka itu? Jidoka itu merupakan salah satu teknik improvement untuk meningkatkan productivity. Jadi Jidoka itu bisa juga disebut dengan automation. Itu metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya error, defek atau cacat, atau kesalahan produksi. Konsepnya adalah itu segera menghentikan pekerjaan atau proses ketika kita menemukan suatu kesalahan dalam proses tersebut, sehingga cacat dapat dihindari. Poin-poin penting dari Jidoka itu yang pertama itu otomatisasi dengan sentuhan manusia. Itu yang kedua itu praktek menghentikan garis manual atau proses ketika adanya masalah. Jadi ketika ditemukan masalah maka proses tersebut dihentikan. Nah, Jidoka juga dikenal sebagai automation. Itu kualitas bawaan untuk proses. Nah, Jidoka sendiri itu pertama kali digunakan oleh Sakichi Toyoda yang dilakukan pada awal abad kedua, yang selanjutnya diterapkan dalam pilar sistem produksi Toyota. Ini merupakan pilar Toyota Production System. Itu ada dua pilar, yaitu yang pertama just in time, yang kedua Jidoka. Kita akan membahas Jidokanya saja. Nah, itu fokus terhadap customer itu untuk menghasilkan kualitas yang bagus dan harga yang murah. Nah, Jidoka itu sistem yang mampu mendeteksi bila ada abnormality atau suatu kejanggalan dalam sebuah proses dan menghentikan proses tersebut agar cacat dapat dihentikan dan tidak lolos ke proses selanjutnya. Jidoka dan just in time ini nantinya akan menjadi suatu standar kerja. Nah, tujuan Jidoka sendiri itu yaitu yang pertama untuk menjamin kualitas produk. C untuk mencapai 100%. Kualitas produksi ini diharapkan mencapai 100% dengan baik. Yang kedua itu dapat menghemat atau menyederhanakan manpower. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang ketiga itu mencegah terjadinya downtime akibat adanya kelainan pada proses operasional produksi atau bisa terjadi keterlambatan produk. Nah, keuntungan yang didapatkan dari Jidoka. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu ada yang dilakukan tanpa Jidoka. Jadi yang dilakukan tanpa Jidoka itu untuk memisahkan barang yang atau produk yang oke dan non oke itu masih dilakukan secara manual menggunakan orang. Nah, ketika kita sudah menggunakan Jidoka, maka apabila kita di sini hanya dibutuhkan satu manpower atau satu orang untuk menginput dari bendanya. Nah, di sini ada mesinnya yang melakukan sistem otomatis untuk mendeteksi apakah bahan itu oke atau non oke atau not good atau NG. Nah, apabila terjadi produk atau terdeteksi produk yang NG, maka mesin tersebut memberikan sinyal merah dan proses pada lain tersebut dihentikan agar cacat tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, keuntungan yang didapatkan dari Jidoka itu, Jidoka dapat mendeteksi masalah dengan cepat karena dibantu oleh sistem permesinan. Yang kedua itu dapat menghindari penebaran atau penerapan dari sistem yang buruk. Yang ketiga itu memindahkan kecerdasan manusia menjadi mesin otomatis. Jadi intelijensi manusianya itu diterapkan pada mesin. Yang ketiga itu
ya tidak ada produk cacat yang diproduksi. Jadi apabila terdapat produk yang cacat masih dalam proses produksi, maka dihentikan sehingga hasil keluaran dari produk yang diproduksi itu tidak ada yang cacat. Nah, yang selanjutnya itu dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan menjamin ketepatan waktu pelaksanaan. Jidoka sendiri itu bergantung pada 4 prinsip sederhana untuk memastikan bahwa produk itu bebas cacat. Yang pertama itu temukan ketidaknormalan atau abnormality. Yang kedua, apabila ditemukan ketidaknormalan atau abnormality tersebut, maka kita menghentikan proses produksi tersebut. Yang ketiga, kita memperbaiki masalah dari abnormality yang ditemukan. Yang keempat, kita selidiki dan selesaikan dari akar permasalahannya. Daily improvementnya itu kita berawal dari mesin. Mesin yang mendeteksi masalah atau itu akan menginformasikan atau memberikan sinyal, atau nantinya bisa disebut juga dengan andong. Dari mesin, setelah mesin mendeteksi, kenapa mesin tersebut mendeteksi? Karena ada situasi yang menyimpang dari pekerjaan normal atau dari normally work yang telah ditentukan, dari standar yang telah ditentukan. Dari situasi yang menyimpang, maka proses produksi pada line tersebut harus dihentikan. Selanjutnya, operator harus memanggil atasannya sehingga yang memutuskan proses kecacatan tersebut terjadi atau untuk menyelidiki masalah tersebut itu atasan, itu manajer atau supervisor. Manajer atau supervisor tersebut yang memutuskan dan untuk menghilangkan penyebab masalah tersebut didiskusikan bersama. Setelah masalah tersebut dapat dihilangkan, sehingga akan ditemukan perbaikan yang telah dilakukan tersebut dimasukkan dalam standar kerja, sehingga proses tersebut dapat dilanjutkan kembali. Apabila ditemukan abnormality lagi, maka prosesnya akan berputar seperti itu, sehingga akan menghasilkan good produk yang dapat diproses. Nah, sini ada elemen-elemen Jidoka. Yang pertama itu dengan visual control, itu dengan melakukan 5R atau 5S, dan andong. Andong ini yaitu sinyal yang diberikan dari mesin untuk menginformasikan kepada manusia. Yang kedua itu abnormality response atau reaksinya itu tanggung jawab dari pekerja tersebut dan menyetop line sesuai dengan petunjuk. Nah, selanjutnya itu ada Sigma Kaizen yang menggunakan basic QC, terus dengan statistik, dengan penanggulangan, terus mistake proofingnya itu dengan Okayoke. Itu untuk Okayoke tersebut dapat menghindari kesalahan. Itu bisa dengan manual work atau dengan automation machine. Selanjutnya itu menentukan standar operasi yang baru dan melakukan training kepada operator, sehingga skill metric dan performanya akan meningkat. Habis itu automation itu memisahkan antara orang dan mesin. Nah, ini contoh dari Jidoka. Nah, ini yang pertama kali dilakukan oleh Mr. Sakichi Toyoda. Nah, itu dia menerapkan pada mesin tenun otomatis tipe G yang dibuatnya. Nah, dari sistem tersebut, apabila benang dari mesin tersebut habis, maka mesin tersebut akan berhenti dan memberikan sinyal kepada operator, sehingga akan menghentikan proses produksi dan tidak akan menghasilkan produk yang cacat.
karena mesin tersebut langsung berhenti ketika minyaknya habis. Dan contoh yang lain dari Jidoka yaitu ini, apabila dalam line tersebut terdapat abnormality atau kelainan, maka di sini operator akan menarik tali andong, dan tali andong tersebut akan mengirimkan sinyal, dan petinggi dan atasan dari operator tersebut akan menghampirinya dan menyelidiki abnormality apa yang terjadi dan akar permasalahannya dari mana, dan dilakukan penanggulangan. Andong ini merupakan sinyal juga yang diberikan atau komunikasi dari mesin kepada manusia, dan di sini proses akan terhenti. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dibukakan yang seluas-luasnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.